Ragnar Oratmangun dan Zain Patinama sudah tiba di Indonesia. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tiba di Indonesia pada hari Selasa 21 Mei malam. Kedatangannya ini menyusul pemanggilan pemain Fortuna Sittard oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia ini, PSSI telah memanggil 22 pemain untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Timnas Indonesia sendiri diuntungkan dengan 2 laga kandang menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong telah menjadwalkan pemusatan latihan yang akan diikuti oleh seluruh skuad Garuda mulai 27 Mei mendatang. Kedatangan Ragnar Oratmangun ke Indonesia 5 hari lebih awal dari jadwal pemusatan latihan menimbulkan tanda tanya. Ternyata pemain berusia 26 tahun ini sengaja datang lebih cepat untuk berlibur bersama istrinya. Ia memanfaatkan waktu senggang setelah menyelesaikan kompetisi Eredivisie bersama Fortuna Sittard untuk menghabiskan waktu di Indonesia sebelum fokus pada persiapan bersama timnas Indonesia nanti. Selain Ragnar Oratmangun, pemain timnas Indonesia lainnya yang bermain di luar negeri, yakni Zain Patinama, juga memilih untuk berlibur di Indonesia. Ia sendiri bermain untuk klub Belgia Kastyupen, segera menuju Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya di kompetisi Belgia. Kehadiran mereka di Indonesia lebih awal tentu memberikan kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi dengan cuaca dan juga lingkungan sebelum memulai latihan intensif. Jarak Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia terlalu dekat. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong pusing. Jarak Piala AFF 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini hanya 5 hari. Sekedar diketahui, timnas Indonesia akan ambil bagian di Piala AFF 2024 yang akan dilangsungkan pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Dalam drawing yang dilakukan pada hari Kamis 21 Mei, skuad Garuda berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Rencananya, timnas Indonesia sendiri akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama grup B Piala AFF 2024 yang akan dilangsungkan pada Minggu 24 November mendatang. Setelah tandang ke markas Myanmar, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada tanggal 27 November dan 3 hari kemudian akan melawat ke kandang Vietnam 30 Novembernya. Setelah beristirahat sekira 7 hari, timnas Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada hari Sabtu 7 Desember. Namun, beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, timnas Indonesia harus mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sekedar diketahui, timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa grup F untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia ketemu Vietnam lagi, Filipina lagi. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dan Filipina di fase grup Piala AFF 2024. Skuad Garuda lagi hobi ketemu 2 tim itu melulu. Drawing Piala AFF 2024 atau kini disebut ASEAN Cup tuntas digelar pada Selasa 21 Mei siang waktu Indonesia Barat di Hanoi, Vietnam. 10 tim dipecah masing-masing 5 slot dalam 2 grup. Di grup A ada Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei atau Timor Leste. Kedua tim berlaga di babak kualifikasi dulu.
Sementara di grup B ada Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia pasti tidak asing dengan Vietnam dan Filipina. Timnas Indonesia pasti tidak asing dengan Vietnam dan Filipina. Skuad Garuda lagi sering hadapi dua tim itu dalam beberapa bulan terakhir. Indonesia sudah hadapi Vietnam di Piala Asia 2023 pada akhir Januari kemarin dalam fase grup. Indonesia menang 1-0 lewat gol penalti Asnawi Mangku Alam. Kemudian Indonesia bertemu Vietnam lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde kedua. Hasilnya Indonesia menang home dan away dengan skor 1-0 dan 3-0. Pada kompetisi yang sama Indonesia juga berjumpa dengan Filipina. Kedua tim berbagi poin dengan hasil seri 1-1, lalu laga selanjutnya di kandang Indonesia baru akan digelar pada 11 Juni mendatang. Turnamen 2 tahunan ini akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Formatnya masih sama seperti sebelumnya, yakni 2 kali home dan 2 kali away di fase grup. Patut dinanti bagaimana nanti skuad timnas Indonesia diturunkan di ajang Piala AFF 2024. Ada kemungkinan pemain-pemain muda diturunkan. Sebuah permintaan Sinteyong yang bisa jadi bumerang. Permintaan Sinteyong terkait perubahan jadwal kick-off laga lawan Irak bisa merugikan timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juni mendatang. Dan pertandingan nantinya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Dan ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, duel timnas Indonesia versus Irak direncanakan mulai pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Namun, Sinteyong ternyata ingin kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 4 sore. Dan kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Ya benar, untuk pertandingan melawan Irak, kick-off-nya maju jadi jam 4 sore. Tak berselang lama, media Vietnam Soha menilai bahwa langkah ini merupakan cara Sinteyong untuk memberikan tekanan kepada timnas Vietnam. Perlu diketahui, Vietnam sendiri akan melakoni laga melawan Filipina pada 6 Juni mendatang mulai pukul 7:30 malam. Sementara itu, kerugian justru akan dimiliki timnas Indonesia bila gagal mengalahkan Irak. Dan hasil ini tentu akan membakar semangat para pemain timnas Vietnam untuk mengalahkan Filipina. Sehingga Vietnam bisa mengikis jarak poin dengan timnas Indonesia menjadi 1 angka saja. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini menempati peringkat kedua grup F dengan total 7 poin. Sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 3 poin.